Satu yang spektakuler misalnya, ya tanpa harus bermaksud ria ya, yang spektakuler yang menurut Habib yang sempat Habib lakukan, yang barangkali kalau di luar nggak terpikir bisa melakukannya. Yakni ya ada beberapa hal-hal yang ketika di luar tidak saya lakukan, itu saya lakukan dalam penjara. Misalnya? Nah ini misalnya, ini nanti kita dibilang ujub, dibilang takabur nanti. Ya tapi kan untuk RH channel kan penting juga untuk refleksi lah, paling tidak. Ya ini tahdus bin ni'mah. Alhamdulillah. Contoh selama di Polda Jabar. Ya. Saya masuk ke Islam itu ada 8 orang. 8 orang tahanan ya? 8 orang tahanan. Okay. Terus di Lapas Cibinong ada 4. Okay. Terus di Lapas Cibinong itu ada napiter 3 yang saya kembalikan ke NKRI. Napiter itu napi teroris. Napi teroris. Oke. Kemudian di Lapas Nusa Kambangan 1 masuk Islam. Padahal Habib berapa hari itu di sana? Cuma Nusa Kambangan 2 bulan. Oh 2 bulan, oke. 2 bulan. 2 bulan. Terus di Gunung Sindur ada beberapa juga masuk Islam. Tapi kebanyakan warga asing, luar negeri. Oh di Gunung Sindur? Di Gunung Sindur ada yang masuk Islam. Berapa orang? Ada Kira-kira. Satu dua lah. Warga asingnya? Warga asing. Yang non asing? Yang non asing Gunung Sindur nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu terus kemudian ngarang kitab. Ngarang kitab apa? Di luar saya nggak sempat ngarang kitab. Dalam penjara saya ngarang kitab, judulnya Durarul Bahar. Durarul Bahar itu apa? Durarul Bahar fima an yustahsanu an yulkiyahul khatib alal mimbar. Bukan sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yakni kitab khusus buat khutbah. Oke. Kitab khusus buat para penceramah itu. Di situ berisi dalil-dalil yang yakni dalil-dalil. Di situ ada adillatuhu minal Quran. Oke. Dalil-dalil dari Quran. Contoh maulid, dalil-dalil Qurannya apa? Adillatuhu minal ahadis, dalil hadisnya apa? Aqwalul ulama, perkataan ulama, pendapat ulama tentang maulid itu apa? Nah, di situ ada bab maulid, ada bab tahlil, ada bab haul, yakni acara-acara yang pada umum. Berapa topik kira-kira yang sempat dibuat? Kalau Durarul Bahar itu panjang, karena di situ saya bahas lengkap sampai syair-syair yang berkaitan, sejarah yang berkaitan dengan bab tersebut. Satu bab itu bisa ada berapa? Bisa 30 lembar. Misalnya tematiknya ini tematik tentang maulid, kemudian tentang tahlil, tentang macam-macam itu. Itu berapa topik? Idul Adha juga mungkin, Idul Fitri juga enggak. Umum para penceramah yang sering penceramah yang sering hadir di acara seperti khitanan, walimatul urus, acara nikahan. Di situ saya taruh dalil-dalilnya apa yang harus dibahas ketika acara khitan. Contoh acara khitan. Hadisnya ikhtatan Ibrahimah wa huwa ibnu thamanina sanatan fakhtatan bil gudum. Nah, contohnya gitu. Yang pertama kali dikhitan itu Nabi Ibrahim. Beliau dikhitan pada umur 80 tahun. Beliau dikhitan dengan kapak. Yakni yang jarang-jarang para ulama-ulama, para penceramah tahu. Jadi pertama kali yang dikhitan tuh Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, tapi isyarat khitan itu udah dari zaman Nabi Adam. Ketika Allah turunkan Nabiullah Adam, itu Allah turunkan dari sorga. Nabi Adam selama 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Sampai beliau di Mekah baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam. Nah, beliau bernazar selama itu. Beliau bernazar hampir 1000 tahun ya. Beliau bernazar kalau Allah terima taubatnya, beliau akan mengorbankan sebagian anggota tubuhnya untuk Allah. Nah, ketika Allah terima, Allah bilang, bayar kau punya nazar, yaitu potong kau punya kulfah. Kulfah itu ujung daripada kemaluan laki-laki. Jadi isyarat khitan itu udah ada di zaman Nabi Adam, tapi yang pertama dia khitan Nabiullah Ibrahim. Itu hadis. Terus banyak lagi tentang ya ini ya yang jarang diketahui oleh para, sebab banyak juga kan yakni
Ya istilah sekata kalau saya bilang ustadz instan lah, ustadz Indomie, instan, digodok 15 menit jadi. Sehingga ya banyak yang bikin sesat gitu ya. Dia ini memberi tidak ada marojinya, tidak ada sandarannya. Kepada kitab apa sandaran itu, kitab apa gitu. Kalau karena saya orang hukum memang agak paham yang begini. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, Anda dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Kira-kira begitu ya. Jadi ya contoh seperti ada yang bilang cadar itu budaya Arab. Saya bantah, bukan budaya Arab, kata saya budaya Arab. Kitabnya apa? Ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif, itu marojinya. Sandarannya ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif. Karena ini buat ulama. Iya, karena dalam kitab tersebut dikatakan wanita Arab itu sebelum ada Rasulullah SAW, ada Muhammad, mereka suka tabarruj, suka dandan. Oke. Suka berdandan, bahkan madah ini idza mudiha, ketika mereka dipuji dengan kecantikan mereka akan memberikan uang kepada orang yang memuji itu. Oke. Jadi tidak ada cadar itu kecuali syariat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi cadar itu bukan budaya Arab. Oke. Kalau mau bilang cadar budaya, berarti makan tangan kanan budaya Arab dong. Iya. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi, orang Arab udah makan pakai tangan kanan. Logikanya kan begitu. Oke. Jadi ada marojinya.